Rasanya pahit banget pak. Oh gitu? Iya, baru sedikit udah pahit pak. Ayo habisin. Enggak ada. Mohon maaf pak, itu pahit, sedikit aja pahit, apalagi banyak pak, itu pahit. Begitulah hati kita. Kalau kapasitas hati kita, penerimaan jiwa kita, kita perluas, kita perbesar, maka sepahit apapun kehidupan yang datang menerpa, insya Allah akan terasa manis yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat taklim di mana saja Anda berada, ada seorang bapak tua bijak didatangi oleh seorang pemuda yang penuh dengan masalah. Sang bapak tua mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian apa yang diceritakan, kesulitan, kesengsaraan, dan pahitnya hidup yang dirasakan oleh si pemuda. Setelah pemuda selesai puas menceritakan kepahitan hidupnya, sang bapak tua ini mengambil satu genggam serbuk pahit. Lalu pemuda itu disuruh mengambil segelas air. Tolong ambil satu gelas air itu ke sini. Untuk apa pak? Sudah ambil saja sini. Diambil oleh si pemuda tersebut, dikasih bapak tua. Lalu bapak tua menuangkan segenggam serbuk pahit tersebut ke gelas yang tadi dikasih oleh si pemuda. Diaduk air tersebut, lalu kemudian disuruh minum si pemuda itu. Ayo minum. Minum pak? Iya minum, coba. Diminum oleh pemuda, baru saja sedikit sudah mual si pemuda tersebut. Si kakek, si bapak tua tadi lalu kemudian tersenyum. Gimana rasanya? Pahit banget pak. Oh gitu? Iya, baru sedikit udah pahit pak. Ayo habisin. Enggak ada. Mohon maaf pak, itu pahit, sedikit aja pahit, apalagi banyak pak. Oh begitu? Iya. Baik, kita sekarang ke belakang rumah. Belakang rumah kebetulan ada ladang, ada sawah, dan di pinggir sawah tuh ada danau. Yuk kita ke sana. Pergi mereka berdua dengan santai ke belakang rumah. Tidak lama sampailah mereka di pinggir danau. Lalu bapak tua bijak tadi mengeluarkan kembali segenggam serbuknya. Lalu kemudian dilemparkan ke danau tersebut. Lalu air danau tersebut diaduk oleh satu batang pohon oleh bapak tua bijak tadi. Tidak lama kemudian bapak tua berkata ke pemuda, coba tolong kamu minum. Minum apa pak? Itu air danau tadi barusan tuh yang saya aduk. Diminum oleh pemuda dengan kedua genggaman tangannya. Gimana rasanya? Masya Allah, luar biasa pak. Seger sekali air ini. Beneran seger? Iya. Tadi kan saya kasih segenggam serbuk pahit loh ke danau tersebut. Kamu nggak merasakan pahit? Tidak pak. Kamu kalau nyebur di situ kira-kira pahit nggak? Kagak juga pak. Nah itulah, wahai anak muda, sesungguhnya dalam kehidupan kita, itu kepahitan hidupnya tidak lebih dan tidak kurang dari segenggam serbuk pahit yang tadi kamu minum. Persoalannya adalah setiap orang beda menerima satu genggam serbuk pahit tersebut. Ada orang yang jiwanya sempit sehingga serbuk pahit itu menjadi begitu pahit. Ada orang yang serbuknya justru menjadi cawan madu yang manis dalam kehidupannya. Kok bisa begitu pak? Ya, sebetulnya pahit atau manisnya hidup tergantung bagaimana kapasitas jiwa dan hati kita. Serbuknya sama, besar dan banyaknya barangkali sama, tapi masing-masing orang berbeda dalam menerimanya.
Kalau kita perluas dan perbesar kapasitas hati dan jiwa kita, laksana danau yang tadi baru saja airnya yang kamu minum, maka sepahit apapun serbuk yang dituangkan ke danau tersebut tidak membuat danau itu pahit. Begitulah hati kita. Kalau kapasitas hati kita, penerimaan jiwa kita, kita perluas, kita perbesar, maka sepahit apapun kehidupan yang datang menerpa, insya Allah akan terasa manis yang kita rasakan. Oleh karena itulah, makanya Allah berfirman dan meyakinkan kepada setiap hambanya di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Jadi setiap kesukaran yang kita hadapi atau yang kita miliki sesungguhnya itu karena kita sendiri yang menghendakinya. Karena Allah pada hakikatnya hanya menghendaki kepada kita kemudahan-kemudahan. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun kehidupan, masalah, pahitnya kehidupan, sukarnya perjalanan kita, mudah-mudahan selalu yang kita rasakan adalah manisnya hidup semanis madu. Sebagaimana kita bisa merasakan bagaimana segarnya danau walaupun diterpa dengan serbuk pahit karena luasnya danau. Begitu juga kalau hati kita yang luas. Semoga kita diberikan kelapangan dan keluasan hati dan jiwa kita sehingga kita merasakan kesulitan menjadi sebuah kemudahan, sehingga kita merasakan setiap pahitnya hidup menjadi dinamika dan manisnya dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.